Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ashabul Quran, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam sesi mingguan tanya jawab Al-Quran bersama Al-Faqir Anggana Mahendra, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, semoga kita bisa mendapatkan manfaat pada sesi tazkirah kali ini. Ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan, ya, beberapa pertanyaan yang juga datang dari rekan-rekan sekalian, dan insya Allah kita akan coba bahas bersama-sama. Oke, pertanyaan pertama. Ya, dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah beri nasihat bagaimana jika kita memiliki anak dengan kondisi istimewa, misalnya Down syndrome atau hal sejenisnya, yang juga punya komplikasi kesehatan lain, namun kita orang tua tidak mau memaksa pelajaran apapun kepadanya, termasuk memaksakan untuk hafal Al-Quran, karena kita takut jika anak malah terlalu lelah dan stres bisa mengamuk juga. Di satu sisi kita juga di rumah bersemangat memperkenalkan ilmu agama di awal pertumbuhannya. Bagaimanakah awal pengenalan hafalan Al-Quran buat anak dengan kondisi seperti ini? Terima kasih atas masukannya Ustaz. Baik, jadi ketika kita berbicara mengenai pengenalan, ya, mengenai pendidikan anak, mengenalkan anak kepada Al-Quran, maka yang menjadi prioritas pertama dalam tarbiyatul aulad, ya, dalam pendidikan anak-anak, itu harus difokuskan pertama untuk menghadirkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Itu yang paling pertama. Jadi dikesampingkan dulu hal-hal seperti hafazan, dikesampingkan dulu hal-hal seperti qiraat dan lain-lainnya yang levelnya tinggi, tetapi dihadirkan dulu kecintaan kepada Al-Quran. Nah, kecintaan kepada Al-Quran ini tidak hanya dibangun semata-mata lewat menghafal, ya, atau lewat membaca. Kenapa? Karena anak-anak pada dasarnya kebanyakan kan memang pertama ada kesulitan juga dalam hal biasanya membaca huruf hijaiyah, sehingga hal tersebut juga sudah menjadi suatu kendala tersendiri, ya, karena bagaimana mau menghafal jika huruf hijaiyah sendiri tidak lancar gitu untuk dibaca, tidak terbiasa membaca huruf hijaiyah. Jangankan yang anak-anak kecil, yang dewasa pun banyak sekali yang memang membaca huruf hijaiyah pun tidak lancar. Lalu bagaimana cara membangkitkan kecintaan dan kesenangan kepada Al-Quran? Maka yang paling penting adalah yang pertama dibiasakan dulu untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita bisa putarkan, ya, MP3 atau rekaman-rekaman yang memang bacaannya sangat indah dari syekh-syekh yang sudah masyhur, dan kita biasakan, kita pendengarkan ayat-ayat yang singkat-singkat seperti ayat-ayat yang ada di juz amma, sehingga anak terbiasa dengan untaian kata-katanya dan variasi kata-katanya, ya, sehingga kalau sudah menjadi biasa nanti dia akan mulai enjoy dengan perkataan tersebut.
Karena harus diketahui juga bahwa ketika anak-anak dalam periode ini sedang belajar, ini sangat susah. Kenapa? Karena ia setengah mencoba untuk mengenali bahasa. Ya, jadi bahasa ini kita mengajarkan dengan bahasa Indonesia, sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga bisa muncul kebingungan di antara anak-anak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghadirkan suatu yang namanya terbiasa, pengkondisian dengan bahasa yang baru. Ya, jadi kalau sudah kita pendengarkan ayat-ayat secara rutin, itu baru kita bisa mulai menceritakan ya apa kandungan isinya. Misalnya ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian surat Al-Falaq menceritakan tentang apa. Kemudian surat Al-Kafirun menceritakan tentang apa, dan seterusnya. Sehingga anak terbiasa, dia bisa merelate, dia bisa menghubungkan antara bacaan yang dia dengar dalam bahasa lain itu dengan artinya. Nah, itu paling penting. Kemudian setelah itu bisa juga dengan metode lain ya, yang mungkin kita lebih masuk ke dalam lagi, yaitu dengan menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Saya rasa banyak sekali buku-buku yang didesain untuk anak-anak dengan gambar-gambar yang isinya adalah menceritakan kisah-kisah para nabi dari Al-Quran. Ini juga sangat bagus. Bisa juga dibuat seperti itu. Katakanlah ambil surat, misalnya surat An-Naml yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Kemudian diputar bahagian yang bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kemudian setelah terbiasa diceritakan kisahnya seperti apa, sehingga anak bisa merelate apa yang ia dengar dari orang tuanya dengan bacaan yang ia dengar. Jadi menimbulkan suatu rasa kenyamanan dan kenikmatan mendengarkan Al-Quran. Itu yang paling penting menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu tujuannya adalah peringatan, liyunzira man kana hayya, peringatan bagi orang-orang yang hidup. Jadi isi Al-Quran itu hakikatnya harus bisa diekstrak, sebagaimana kita mengekstrak buah gitu kan. Yang kita dapatkan adalah sarinya, kita ekstrak dan kita nikmati. Itu yang paling penting. Sehingga metode membaca dan menghafal itu adalah salah satu metode yang mana membantu kita untuk mengekstrak nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Tetapi tidak itu saja. Kalau ada orang-orang yang memiliki keterbatasan, bisa juga minta tolong orang lain ya, dengan metode lain atau dengan media yang lain untuk mengekstrak juga informasi tersebut. Jadi begitu. Jadi tidak perlu harus fokus kepada hafalan, tapi yang paling penting jadikanlah bagaimana agar anak itu mencintai Al-Quran. Kenapa hal ini sangat penting? Karena untuk menghafal Al-Quran itu memerlukan ya suatu kecintaan terhadap Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu memiliki kesulitan yang sangat tinggi sebetulnya. Ya, kalau saya tidak boleh berbohong terhadap menghafal ini adalah sesuatu yang agak susah sebetulnya kita buat, dan hanya orang-orang yang memiliki kecintaan saja dan niat dan kesungguhan yang mampu menghafal Al-Quran. Nah, jadi perkara masalah menghafal ini bukan hanya perkara yang terjadi pada anak-anak kecil saja, bahkan orang-orang yang kita katakanlah sudah memiliki kemampuan juga dari sisi mungkin bahasa Arab, ataupun juga orang-orang yang secara fisik sangat mampu untuk menghafal Al-Quran, tetapi tidak pernah bisa menghafal. Kenapa? Karena tidak adanya kecintaan dan keinginan dan kesungguhan untuk menghafal Al-Quran. Jadi lupakanlah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisikal ataupun mental. Orang dewasa pun banyak seperti itu. Nah, kuncinya pertama adalah menghadirkan kecintaan, kesungguhan dan kenikmatan dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam menghafal itu tidak lepas dari mendengarkan, menyimak bacaan dan juga mengulang. Ketika seseorang itu tidak memiliki kecintaan dalam mengulang bacaan Al-Quran, dalam mendengarkan baca Al-Quran, ketika seorang itu tidak nyaman untuk berlama-lama dengan Al-Quran, ketika seorang itu tidak suka untuk berkhalwat dengan Al-Quran, maka lupakanlah untuk menjadi hafiz Quran, karena tidak akan berhasil. Selama saya menghafal Al-Quran, berjumpa dengan para hafiz Al-Quran, semua para hafiz-hafiz Al-Quran ini sudah melalui perjalanan panjang
dalam menghafal. Bukan sehari semalam seperti yang kita dengar dari dongeng-dongeng. Tetapi mereka menghadapi cabaran ujian yang sangat panjang. Siang malam mengulang hafal Al-Quran tiada henti. Ada yang sampai menulis, menempelkan di dinding-dindingnya untuk menghafal ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada juga yang membuat rumus untuk mengingat ayat-ayat mutasyabihat. Banyak lagi cara-cara praktis yang digunakan oleh sahabat-sahabat kami selama proses menghafal. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai katakanlah tidak keluar-keluar rumah untuk memantapkan hafazannya. Ya betul, perlu pengorbanan semua itu. Dan itu mereka buat semua dengan landasan kecintaan dan kenikmatan dalam mengulang hafalan. Adapun orang-orang yang tidak pernah bersungguh-sungguh atau menghafal sedapatnya saja tanpa adanya program, tanpa adanya kesungguhan dan niat, maka hasilnya pun tidak terlalu bagus. Dan banyak sekali yang seperti ini yang syahid di tengah jalan. Jadi yang pertama adalah jangan kita memiliki mindset bahwa menghafal Al-Quran itu harus cepat-cepat selesai. Nah, itu yang pertama. Akan tetapi dalam proses menghafal itu kita nikmati sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa kita ekstrak nilai-nilai dari Al-Quran, baik lewat mendengarkan bacaan dari syekh-syekh yang masyhur, atau lewat kita mengulang hafazan, ya, murojaah hafalan yang lama atau hafalan yang baru, atau semasa bertalaki atau menyetorkan hafazan kepada syekh. Nah, ini adalah proses-proses yang akan kita kenang terus dan kita nikmati karena banyak ilmu-ilmu yang dipetik selama perjalanan menuntut ilmu ini. Ya, hakikatnya seperti itu. Ya, jadi yang pertama menurut saya adalah tumbuhkanlah kecintaan kepada Al-Quran. Itu yang paling asas untuk tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang ini, tapi khususnya juga anak-anak yang memiliki kondisi istimewa, tetapi juga bagi keseluruhan umat muslimin ketika mau betul-betul serius dengan Al-Quran. Mungkin begitu.